Snorkeling? Hah? Snorkeling? Pernah. Naik pesawat juga sering. Pas naik pesawat ada sakit. Dulunya ada, jadi gini, dulu itu pernah infeksi ya Telinga. Ada yang nutup telinga yang Nutup nggak ada. Nggak ngaruh Karena dia, pasti nutup masuk apa air. enggak. Kalau nutup pun dia nggak ngaruh. dia. Tekanan itu tetap ada. Cuman beberapa tahun ini udah enggak. Dulunya naik pesawat sakit 10 tahunan. Kalau diving kita ada solusi, ada Ya. 3 solusi untuk biar telinga kita netral. Tapi aku udah pernah juga Free dive, kayak turun free dive gitu. ya free dive sama pernah itu yang jalan di bawah itu. Bisa. Yang pakai itu. Oh, pakai Bisa. helm di Bali. Ya di Bali. Bisa. Oke. Jadi ini kita first time. Abang juga udah lama enggak? Ya. Gimana cara gunakan peralatan kita? Ini namanya BCD. Ini untuk mengatur buoyancy kita. Jadi kita nggak di dasar atau Nggak di di atas. atas. Kalau di atas kita harus bisa ngisi nanti. Kalau di bawah kita buang. Terus kita kan nggak mungkin seret-seret di bawah di lantai. Jadi kita harus jauh kayak 1 meter dari dasar. Nanti untuk first time maksimum kedalaman kita pergi 12 meter. Tapi kita lihat kondisi dulu. Kita startnya dari pantai, airnya segini. Jadi kita duduk pakai lutut. Sesudah semua kita coba, ada 3 skill yang harus kita buat. Yang pertama kita buat, kita buka regulator di bawah. Nanti saya kasih caranya. Lalu kita buat masker clearing untuk kalau misalnya air masuk di dalam air, kita tahu cara buang air di dalam kacamata. Terus keseimbangan buoyancy tadi. Ada 4 selang, masing-masing selang kegunaannya beda-beda. Cuman yang di sebelah kanan dia gunanya untuk alat pernapasan kita. Pernah snorkeling kan? Jadi kalau snorkeling peralatan ini sama. Fungsinya sama, kita harus bernafas dari mulut, kita buang dari mulut, ya. Kita nggak gunakan hidung. Kalau kita gunakan hidung, nanti kacamatanya fogging, gelap. Jadi ini kita gigit, ini kita kunci pakai bibir. Tarik nafas dari mulut, buang juga dari mulut. Terus yang kuning sama gunanya, ini untuk spare part kalau ininya ada masalah. Tapi mudah-mudahan belum ada. Kalau ininya ada masalah, kita bisa gunakan yang kuning. Oh, berarti ini untuk apalah ya? Garansi lah ya, asuransi ya. Di sebelah kiri ada 2 selang lagi. Yang satu selang dia koneknya ke pelampung kita. Ya, ini. Ini langsung dicoba aja. Yang merah sebelah ini selalu di sebelah kiri. Ya, kita coba. Kalau kakak warnanya putih, sama abang juga putih. Ya. Dia dekat dengan selang. Kita pencet aja. Dia nggak meledak. Oke, ini untuk apalah, untuk naik ke atas ya kan? Bukan. Ini untuk kita mengambang di atas. Menyembangkan. Biar kita mengambang. Kita nggak boleh naik menggunakan ini. Terlalu cepat naiknya kayak balon, bisa Nggak boleh jantung. naik pakai. iya, bisa sakit badan, paru-paru. Jadi ini untuk ngisi pas kita di permukaan, kita isi biar kita ngambang. Terus pas kita turun, udah agak naik baru. udah di atas. Sesudah kita sampai di atas, sesudah kita sampai di permukaan air, baru kita kakak ada di atas, abang juga. Ya. Ini untuk buang. Coba. Tapi posisinya Buang harus angin. berdiri. Jadi kalau kita kayak gini, misalnya kita telungkup gini, kita buang kayak gini, dia nggak berfungsi. Karena posisi udara dia akan selalu naik ke yang paling tinggi. Oh. Jadi kita harus Posisi berdiri. tegak lah ya. Posisi tegak, baru kita bisa buang. Pas mau buang, ininya harus tinggi dari kepala. Buang itu fungsinya Biar kita tenggelam. Oh.
Dan di air nanti pas di dalam kita kadang naik ke Mau turun lagi, tekan ini. tekan ini. Oke. Kita cek berapa udara yang kita punya yang di sini. Yang bawah. Bawah. Yang di atas ini mengukur kedalaman. Oke, Ya. gas dalam. Yang di Dalaman tulisannya kayak mana? ini harus putar lagi. Oh, Nah, ini dari sini dia akan naik. Oh, berarti itu cuma berapa meter itu ya? Iya. Tapi nanti yang baru kita start naik pelan-pelan sampai 5 meter, kita berdiri Ini garis merah wajib naik. untuk biar badan kita lebih netral, baru kita naik. Ya. Terus nanti kita akan buat 3 skill. Yang pertama kita akan buat namanya octopus clearing. Untuk buka, lalu kita pasang lagi. Saya ambil tidinya. Ya. Kita pasang. Sebelum kita buka, kita harus ambil nafas yang panjang. Nanti kalau saya akan buat 3 kali. Untuk abang sama kakak bisa langsung sekali. Misalnya gini. Sekali. Yang ketiga. Buka. Pas kita buka, anjuran diving kita tidak boleh menahan nafas. Ya, jadi kita harus buat gelembung kecil. Untuk menghemat oksigen ya kan? Untuk biar paru-paru kita lebih netral. Jadi kita anjuran diving kita tidak boleh menahan nafas walaupun tanpa ini. Jadi kita kan udah ambil udara yang banyak. Dulu kita buang, ini dipegang, pasang lagi. Pas kita buka, otomatis di dalam sini sudah ada air. Ya, jadi ada 2 step cara buang air di dalam ini. Yang pertama, kalau udara masih ada di paru-paru, kita bisa hembus kayak snorkeling. Kalau airnya masuk ke snorkel, kita bisa tiup keluar. Sama juga dengan ini, kerjanya sama. Jadi kalau kita hembus, airnya akan keluar dari bawah. Ya. Tapi kalau udaranya nggak ada di paru-paru, kita bisa pencet ini. Itu mana? Kalau misalnya udara udah nggak ada di paru-paru, kita bisa pencet ini. Coba dulu. Ini ada. nggak ngerti yang ini maksudnya. Maksudnya, pas kita buka, ya otomatis airnya udah di dalam. Lalu Kita pasang. Sebelum kita pasang, sebelum kita ambil nafas, kita tiup dulu. Iya, hembus. Kalau masih ada udara di dalam paru-paru, kita hembus. Tapi kalau nggak ada lagi, kita tekan ini, airnya keluar sendiri. Baru kita ambil nafas. Oh kan ini untuk bersihkan air di dalam. Air, ya. Ini bisa keluar ya? Iya. Oh, misalnya napas kita di sini sudah tak ada ya kan? Iya. Darah tak ada, kita bantu pakai ini. Iya. Oh, oke. Tekan aja yang keras. Gitu. Ya. Tapi kalau masih ada air, ulangi lagi hal yang sama. Ya. Tinggal Kalau kita kira masih ada udara di sini, kita mengerti? Gitu. Ada pertanyaan? coba praktek aja bang. Biar tak ngerti langsung tak, sudah yang mana nggak ngerti. Oke. Saya ambil maksudnya. Oh, turun sekali. Naik. Kalau mau turun lagi terus tunggu 1 jam. Itu service interval. Kita nggak boleh naik turun itu nggak bagus untuk tubuh kita. Ya. Jadi kalau kita mau naik, turunnya harus tunggu nanti 1 jam ke depan. Jadi kan nggak mungkin kalau air masuk kita harus naik ke atas, buang air lalu turun lagi. Jadi kita belajarnya gimana cara buang air di dalam air. Oke kan? Jadi posisi kacamata kita gini, nggak usah pakai dulu, bentar pakai. Kita selalu bernafas dari mulut, kita ambil dari mulut. Kalau saya akan buat 3 kali, biar orang kakak sama abang lebih paham. Kalau orang abang nanti bisa langsung, misalnya gini, bisa gitu, ya. Kalau saya akan buat 3 kali. Jadi saya akan bilang setengah,
Nanti saya akan tunjuk kakak, abang lihat saya. Itu tandanya nggak usah buat apa-apa, tontonin aja. Nanti saya akan suruh satu persatu. Oke? Jadi posisinya seperti ini. Kita gigit. 1, 2. Yang ketiga, kita ambil nafasnya yang tinggi, Dalam. yang dalam. Dengan telapak tangan kita tekan kacamata ke dahi. Jadi jangan tekan ke bawah. Kalau tekan ke bawah ini akan kelipat, atau tekannya ke atas. Di sini ada rongga. Oh, ya. Jadi tekannya ke dahi aja, nggak usah tekan keras, pelan aja. Lalu kita tiup pakai hidung. Pas kita tiup, barengan kita harus lihat ke atas. Jadi gini posisinya, kita tiup. Jadi semua air yang ada di sini dia akan turun kemari, lalu kita tiup dia keluar dari sini. Ya, bisa coba. Kakak Di mengerti? bawah situ aku ngerti, cuma aku bayangin di bawah situ mana atas mana bawah nanti udah nggak tahu. Ya kan nggak mungkin kita gini di bawah. Kalau gini kan lebih gampang. Tinggal atas berarti tinggal tengok gini Kalau ya. kayak gitu nggak bisa, pas udaranya habis, dia masuk lagi karena nggak ketutup. Jadi kalau kayak gini, buang, dia langsung ketutup. Jangan buat gini. Menghembus Jangan pakai buang. hidung ya. Iya, jangan buang salah. dari mulut. Oh ya. Dari mulut nggak ada fungsi. Dia harusnya gini, ambil dari mulut yang tinggi, yang dalam. Oke, kalau airnya masih ada, kita coba lagi hal yang sama. Jadi Tarik nafas. Berarti tarik nafas makan ketiga kali. kalau abang bisa sekali, kalau misalnya saya buat 3 kali, biar orang yang lihat ini lebih paham. Oh. Kalau yang mau buat bisa langsung sekali. Goyangkan rahang. Dengan kita goyangkan rahang, dia akan di gelendang telinga kita akan menyesuaikan, ya. Dan satu lagi bisa dengan telan ludah. Baru equalize. Di setiap meter sebelum sakitnya menambah. Kalau misalnya nggak bisa, naik sedikit biar tekanannya rendah. Kita coba lagi. Oh nggak bisa lagi, naik sedikit lagi, coba lagi. Ya, itu yang paling penting. Karena ini sentral. Kalau ininya bermasalah, nggak bisa. Iya. Ya, Iya. Setiap kali turun dikit harus. harus Kalau equalize. kayak aku, ya. Kalau di pesawat aja harus. Iya, itu hampir sama kalau di air ya. Di air semua orang harus, Ya. kecuali yang Kalau nggak di ada lagi. pesawat, Kalau di pesawat nggak semua orang Iya. harus, tapi saya harus. Kalau di pesawat kadang-kadang orang dengan telan ludah sambil Bisa. ngomong. Ya ini pertanyaan. Ya, misalnya saya tanya, kakak oke, abang oke. Kalau misalnya abang oke, abang harus jawab kayak gini juga, oke. Kalau misalnya enggak oke, ini sinyalnya. Masalah, ini kan sinyal. Jadi saya nggak tahu di mana poin masalah. Masalah telinga, masalah kacamata, masalah kaki, apa saja masalah, ini sign tunjukkan di mana poin masalah. Oke. Berenang. Pelan-pelan. Bernapas. Ya. Terus takut. Ya. Bahaya. Terus oke, naik. Ini naik, bukan oke. Turun. Oke. Duduk pakai lutut yang penting. Iya. Kalau ini kakak, abang lihat saya itu ya, itu saya yang buat dulu semua skill yang tadi. Saya akan beri contoh, lalu